Kitab Tanbihul Philip itu diceritakan orang penyebab ada orang itu mati husnul khotimah, ada yang mati su'ul khotimah. Ini saya mau sedikit saja saya mau bongkar ini sedikit rahasia. Ada orang mati husnul khotimah, ada yang mati su'ul khotimah. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya biar kita mati husnul khotimah? Husnul khotimah atau su'ul khotimah tidak menjamin orang itu adalah alim baik kemudian husnul khotimah. Jadi pernah dengar cerita Imam Barseso nggak? Ya. Imam Barseso di zaman Nabi Musa alimnya luar biasa. Ya, alim, alama, abid, ahli ibadah. Imam Barseso itu kalau masuk masjid, dulu bukan masjid namanya, tempat peribadatan, itu seminggu nggak keluar-keluar, saking hebatnya ibadah. Punya santri 120 orang semuanya bisa terbang karena menghafalkan Ismul A'dzam. Orang paling alim Imam Barseso itu, paling alim selain Imam Barseso di negeri itu. Tapi matinya mati su'ul khotimah. Coba bayangin, matinya su'ul khotimah. Tidak menjamin kan berarti. Yang kedua, ada seorang di dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan seorang pembunuh 99 orang, kemudian dia nanya sama ahli tokoh agama, masih bertobat saya, kita masih diampuni, dari ampun, dibunuh lagi. Jadi menjadi 100 orang, sudah membunuh 100 orang. Pas tobat mati husnul khotimah. Pertanyaan yang ada di benak kita adalah, kenapa Imam Barseso matinya su'ul khotimah padahal ibadah? Kenapa si pembunuh 100 orang matinya husnul khotimah? Kan begitu pertanyaan, betul nggak? Jawabannya adalah karena Allah cinta dan Allah tidak cinta. Kepada Imam Barseso Allah tidak cinta, makanya dimatiin su'ul khotimah. Kepada si perampok yang sudah membunuh 100 orang Allah cinta, makanya Allah matiin dalam keadaan husnul khotimah. Jadi persoalannya di sini adalah cinta. Nah, kemudian yang menjadi PR kita adalah bagaimana caranya agar Allah mencintai kita. Betul nggak? Bagaimana caranya agar Allah mencintai kita, agar kita mati husnul khotimah. Tidak hanya itu, kalau Allah sudah mencintai kita, ya apa yang kita minta, jangankan yang kita minta, yang kita nggak minta juga dikasih oleh Allah karena Allah sudah cinta. Kadang-kadang kita kan nggak tahu, ya kan? Kita pikir pengen banget ini punya motor, minta berdoa ya motor gitu kan. Ternyata motornya nggak dikasih, diganti apa yang lain. Karena Allah tahu lu butuh lu ini sebetulnya bukan itu, gue yang lebih tahu, ya kan? Itu karena Allah sudah cinta. Tapi kalau Allah nggak cinta, umpamanya ya Allah minta motor, nih bawa si motor, besok tabrakan mati. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya agar Allah mencintai kita. Nah itu kan ada di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada umat, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau mereka mencintai aku, mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku. Jaminannya adalah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Berarti stressingnya kepada fattabi'uni. Barang siapa yang mencintai Allah agar cintanya dibalas oleh Allah, Allah mencintainya, yaitu tadi fattabi'uni, konsepnya ada di fattabi'uni, ikut apa kata Nabi. Nah oleh karena itu bagaimana caranya? Ya kita jangan keluar dari konsep Nabi. Apa yang Nabi perintahkan semuanya harus kita turuti. Nah di antara sekian banyak puluhan ribuan perintah Nabi dikira berapa perintah Nabi? Ribuan. Perintah Nabi kepada kita itu ribuan. Ya. Nah dari ribuan itu ada perintah yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh perintah-perintah lainnya. Ya, dari katakanlah ada 1000 perintah Nabi, ada 2 perintah Nabi yang tidak dimiliki oleh perintah-perintah lainnya atau ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama, tolabul ilmi, nuntut ilmu.
ibadah-ibadah lainnya. Di mana keistimewaan? Saya tunjukkan. Keistimewaannya pertama, ketika Allah memerintahkan sholat, kalimatnya biasa aja. Ya kan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. As-sholatu maktubatun, sholat itu diwajibkan. Yang kedua, ketika Allah memerintahkan puasa, biasa saja bagaimana manusia sholat puasa itu diwajibkan atas kami, begitu aja. Tapi ketika Allah menyuruh dalam lisan Nabi, menyuruh menuntut ilmu, Nabi menggunakan kalimat lain. Disuruh menggunakan kalimat faridotun. Ya, bukan fardun, bukan wajibun, tetapi bukan kutiba, tetapi menggunakan faridotun. Faridotun itu adalah ikut wazan fa'ilun mafa'ilun. Itu adalah saigot mubalaghah yang maknanya bimakna muntahal jumud. Itu saigot mubalaghah itu ada dua, fa'ilun mafa'ilun. Itu saigot mubalaghah. Masabiha. Makna bermaksud adalah untuk saigot mubalaghah itu maksudnya adalah jamak muntahal jumud. Muntahal jumud itu muntahal tinggi, jumud itu jamak. Jadi maknanya orang menuntut ilmu kalau mau diartikan ini, kalau arti model pesantren beda sama arti model terjemahan bebas. Kalau terjemahan pesantren begini nih, tolabul ilmi, adapun menuntut ilmu itu faridotun, sangatlah wajib. Begitu masih makna. Kalau di buku terjemahan kan enggak, tolabul ilmi faridotun, menuntut ilmu itu wajib. Begitu aja kan? Nggak ada bedanya sama tolabul ilmu wajib. Tekanannya sangatnya. Apa bedanya dengan tolabul ilmu wajibun, tolabul ilmu fardun, tolabul ilmu faridotun? Nggak ada bedanya kalau di buku terjemahan. Padahal menggunakan kalimat itu harus maknanya lebih beda. Tolabul ilmi, adapun menuntut ilmu itu faridotun, sangatlah wajib. Begitu ya, sangatlah wajib. Artinya sangatlah 3 kali wajib. Ini perintah Rasul menggunakan kalimat itu harus dilihat. Itulah fungsinya orang belajar nahwu itu di situ. Ketika kita menerjemahkan kalimat, kita nggak sembarangan menerjemahkan. Ada biar ada perbedaan. Orang bisa kitab, orang bisa nahwu sholat, sama kafir ada perbedaan. Ya, di situ kelebihan orangnya untuk nahwu sholat. Ya, punya makna. Lalu setelah dibuktikan, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Nabi menggunakan kalimat itu? Kenapa menggunakan saigot mubalaghah? Kenapa berbeda mutarjum? Kenapa? Nah ternyata setelah diteliti, oh iya benar, ternyata ilmu itu dan segalanya. Sholat aja nggak ada ilmunya, nggak sah. Betul nggak? Dan zakat, haji, puasa, semua tanpa ilmu maka tidak sah. Oh iya benar, kalau begitu ilmu di atas segalanya. Gitu. Ilmu itu di atas segalanya. Pernah nggak yang saya ceritakan ada orang sembahyang di dalam masjid? Ya kan? Ini saya kalau nerangin di depan anak-anak saya buat bakal itu nggak ada yang tahu gitu. Dia bilang ada orang sembahyang di dalam masjid, satu lagi sembahyang, satunya lagi tidur. Lu tau kira-kira bertanya, kira-kira setan ganggu yang lagi sembahyang apa yang lagi tidur? Hah? Yang lagi sholat? Hah? Yang lagi sholat? Tidur. Yang lagi tidur? Sembahyang. Jadi setan mengganggu orang yang lagi sholat. Yang lagi tidur nggak diganggu? Ya. Aturan sama aja. Jadi kesalahan semuanya. Nah, Nabi ketika Nabi masuk ke masjid, ya ada 2 orang lagi sholat, satunya lagi tidur. Lah setan ini ganggu orang yang lagi tidur. Ditegur sama Nabi, setan, lu ngapa ganggu orang yang lagi tidur? Bukan orang yang lagi sholat. Apa lu keliru? Apa lu pikun? Apa gimana? Kata setan, Nabi, itu yang lagi jungging aja itu sholat kagak ada ilmunya. Nggak usah lu ganggu, kagak diterima oleh Allah. Karena sholatnya nggak ada ilmunya. Ngapain kan lu capek-capek ngabisin waktu? Ini nih yang lagi tidur nih. Iya ilmu ada tidur. Yang lagi tidur ini ada ilmunya. Tidur aja udah ada niatin ya Allah tidurnya antar malam bangun jadi lega. Tuh tidurnya ibadah. Tidurnya aja ibadah, apalagi sembahyang kan begitu. Nah itu kan sembahyang kayak jadi ibadah. Nah ini sebabnya ilmu. Sekali lagi ilmu. Saya kasih tahu di terakhir. Karena saya kasih tahu perbedaan orang ngerti sama ngerti. Baca Quran aja. Sehari-hari baca Quran kan? Ini adik-adik santri
hari-hari baca Quran. Ada perbedaan orang ngerti dengan orang yang ngerti. Orang pintar memang nggak ngerti dalam baca Quran. Kalau orang yang awam biasa, yang nggak ngerti, ini standar biasa lah, baca Quran berpahala nggak? Pahala satu. Qiraatul Quran ibadah, baca Quran adalah ibadah. Dan pahala satu. Tapi kalau orang yang ngerti, orang pintar, baca Quran berpahala 4. Kenapa? Dia niatin. Pertama pahala baca Quran. Kedua dia niatin ya Allah baca Quran yang mencari ilmu yang ada di Al-Quran. Sebab Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan pahala 2. Terus kemudian dia niatin lagi ya Allah baca Quran tetangga sebelah gitu namanya gue kencengin biar dia dengar. Kalau dia dengar baca dia berpahala tidak Al-Quran pasti tapi Al-Quran. Jangan pahala dia gara-gara kita jarang. Pahala berapa? Ya. Terus yang keempat ya Allah pahalanya udah berapa? Baca Quran ini kan dapat pahala. Pahalanya kiriman buat minyak, buat nyanyi tua, orang rumah. Nyampe itu, dia pahala berapa? Ini orang ngerti. Kalau orang yang nggak ngerti kagak begitu. Jadi sama-sama baca Yasin, sama-sama di sini dibaca Yasin, sama baca Yasin. Yang satu dapat pahala atut, yang satu dapat besek 4. Kira-kira mana enak dapat besek atut atau besek 4? Enak-enak 4 dong. Mulai besok-besok ya kalau baca Yasin diniatin ya niat buat minyak baba yang di rumah yang lagi kerja biayain kita sekolah ya juga ya niat apa yang terserah. Kedua ya Allah mudah-mudahan saya baca Quran ini dapat ilmu dia bisa jadi anak soleh mondok dia jadi anak soleh saya jadi kiai saya jangan sekali-kali niat jadi niatnya jadi orang yang bermanfaat ya orang yang ngerti agama. Masalah nanti udah kita jadi pintar dipanggil kiai ya terserah aku minta. Niatnya jangan jadi kiai tapi niatnya kita mondok kita belajar agar kita menjadi orang yang paham agama. Itu niatnya. Ketika kita paham agama maka kita nanti